bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah tahu tujuan Pros, Hit pun segera pergi meninggalkannya. Tapi Pros terus meminta Hit untuk mengajarkannya teknik pembunuh. Karena tanpa teknik seperti itu, dia bilang Pros nggak bisa membuat lawannya menderita. Hit minta Pros untuk tidak mengganggunya dan menyuruhnya buat sendiri teknik pembunuh versi dirinya sendiri. Mendengar itu, membuat Pros kesal sampai meremehkannya dan katanya Hit yang selalu hidup sendirian itu sangatlah menyedihkan. Dia juga bilang kalau sifat mereka nggak berbeda jauh dan tahu bagaimana rasanya dipaksa masuk ke dalam tekanan. Alasan Pros bicara gitu karena dia yakin Hit nampak nggak suka dengan kerjaannya. Hit yang ternyata merasa demikian langsung merespon dan lalu merenungkan perkataan Pros. Kemudian Hit minta Pros untuk segera kembali ke planetnya. Dan nampak saat ini tubuh Pros sudah berubah menjadi beku karena cuaca di sana yang bisa berubah sangat cepat. Di sisi lain, Broly dan yang lainnya masih melanjutkan perjalanan mereka. Dan kata Jaco, mereka masih butuhin waktu 2 hari untuk bisa sampai. Di saat mereka berbincang, ternyata Bulma dan Cilai lupa bawa bekal makanan. Broly yang sedang makan kaki monster pun menawarkan itu pada mereka. Tentu aja hal itu membuat mereka terkejut dan gak menyangka makanan Broly ternyata aneh-aneh. Bahkan Broly pun menghabiskan kaki serangga itu dan merasa apa yang dia makan sangat lezat. Di sisi lain, Raja Sadala pun menerima permohonan Vegeta, tapi nampaknya Raja Sadala masih merasa sombong bahwa hanya merekalah para bangsa Saiyan yang akan bertindak. Vegeta menegaskan ini bukanlah perang antara para Saiyan, namun lebih dari itu. Vegeta bertanya apa yang akan kau lakukan jika musuh datang ke tanahmu. Apakah kau akan menerima mereka dengan bendera putih yang artinya menyerah atau melawan balik untuk membuktikan bahwa kau ini adalah raja yang emang mampu diakui? Tapi jika para Saiyan mau dilatih bersamanya, Vegeta akan menjamin tidak akan ada yang mati dari mereka. Dan bersumpah akan menjadikan mereka sebagai sukunya selayaknya menyandang nama Saiyan. Dia bukanlah pemberi keajaiban, tapi Vegeta akan pastikan semua orang akan bisa menjaga diri mereka sendiri. Kemudian Vegeta menatap ke arah Caulifla dan yakin bahwa Caulifla masih memiliki kekuatan terpendam lain yang belum dia keluarkan. Karena itulah dia ada di sini untuk melatih mereka. Tiba-tiba Raja Sadala mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, membuat semua orang saja sampai terkejut. Dia melepaskan aura ki di depan mereka, tapi di sini nampaknya Vegeta masih cukup santai seolah dia sudah memprediksi kekuatan Raja Sadala. Setelah itu, Raja Sadala menghentikannya dan meminta pasukannya untuk mengumpulkan pasukan khas Sadala. Dia akan umumkan pada semua prajuritnya. Sambil berjalan pergi, Vegeta bilang bahwa apa yang dilakukan Raja Sadala tidak akan membuatnya menyesal. Raja Sadala pun berkata dia sendiri nggak tahu arti penyesalan sebagai bangsa Saiyan. Gak pakai lama, semua pasukan Saiyan berkumpul di lapangan dan mereka ingin tahu apakah Vegeta dapat membuktikan omongannya. Raja Sadala mulai berpidato bahwa keamanan dan kedamaian yang mereka peroleh saat ini itu tidak akan bertahan lama lagi. Setelah mendengar pengumuman Daishinkan, mereka bangsa Saiyan harus mempertahankan diri dari ancaman dewa jahat. Karena itu, Raja Sadala minta mereka mengangkat tangan untuk saling bahu-membahu dalam perang besar yang akan pecah sebentar lagi. Setelah 2 hari kemudian, Jaco dan yang lainnya sampai di planet Sadala. Bulma dan yang lainnya nampak tidak begitu sehat karena katanya mereka habis makan makanan punya Broly. Sedangkan Jaco yang bisa bertahan selama 2 hari tentu masih santuy dan minta robotnya untuk cari Vegeta. Ternyata robot Jaco ini sangat canggih cuy. Dia bisa menganalisa semua ID card para penduduk dan mengetahuinya satu persatu. Lalu, Jaco mengajak mereka untuk mencari makanan yang lebih lezat dari yang mereka makan tadi. Mereka melihat pedagang kebab dan Jaco membeli beberapa. Di saat yang lain memilih menu makanan, Broly ternyata belum bisa baca tulisan. Cilai sebenarnya sudah mengajarkan Broly yang terbaik, tapi sepertinya Broly masih belum mengerti. Sementara itu, robot Jaco akhirnya menemukan Vegeta dan juga yang lainnya. Di saat Jaco makan, alarmnya langsung berbunyi. Tanpa pikir panjang, Jaco langsung meminta robot itu menunjukkan lokasinya. Namun, karena robot itu bersuara keras, buat Pangeran Congak curiga dan merasa robot itu adalah mata-mata musuh. Jadi, dia pun langsung menghancurkan robot itu. Jaco yang tahu sontak menjadi panik. Selain belum mendapatkan lokasi Vegeta, dia juga harus ganti rugi kerusakan robot. Kalau terus begini, Jaco merasa dia bisa bangkrut. Apalagi melayani si Tante Bulma ini ya. Bulma yang pengennya terima beres kembali menyuruh Jaco untuk mencari Vegeta sendiri.
Jadi Joko pun segera terbang dan merasa inilah nasib buruknya. Kemudian kita kembali ke beberapa jam sebelumnya. Tepatnya di rumah Gohan, dia dan Piccolo telah selesai melakukan latihan. Kemudian Piccolo minta Fidel apakah dia mengizinkan Pan untuk berlatih bersamanya. Tentu aja Fidel menganggap Piccolo mungkin lagi bercanda. Tapi Piccolo bilang kalau dia pernah melatih Gohan saat usianya masih 4 tahun. Dia yakin Pan juga memiliki potensi menjadi orang yang sangat kuat. Mendengar itu, Fidel pun langsung marah-marah. Dia minta Piccolo untuk tidak menyamakan Pan yang seorang wanita dengan Gohan. Fidel langsung menutup pintu dan minta Piccolo untuk pergi. Mengetahui itu, Piccolo hanya senyum dan masih yakin lain kali pasti Fidel akan setuju. Dan saat itu, Fidel minta Gohan untuk bersiap-siap karena mereka akan pergi ke tempat Cici dan yang lainnya berada. Pan bertanya pada ayahnya apa yang terjadi dengan ibunya dan juga Piccolo. Gohan coba menenangkannya dan bilang bahwa seperti itulah seorang perempuan. Gohan yakin jika Pan sudah besar pun akan bersikap sama seperti ibunya. Hal ini karena Gohan sebenarnya sudah pengalaman dari perlakuan ibunya sendiri, bukan? Lalu di saat Pan baca buku sendirian di kamarnya, Gohan datang untuk melihat. Saat tahu ayahnya datang, Pan langsung matikan lampu dan pura-pura tidur. Tapi setelah melihat buku yang jatuh, Gohan tahu kalau anaknya hanya pura-pura tidur. Gohan pun coba menyapanya dan kembali menenangkannya. Gohan memeluk Pan dan menasehatinya kalau hal ini akan berguna bagi hidup Pan di masa depan. Gohan tahu manusia akan senantiasa meletakkan harapannya pada Pan seperti contohnya Gohan dan ibunya, yang ingin Pan menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Tapi Gohan minta Pan untuk tidak mengikuti apa kata orang lain dan lebih baik ikutilah kata hatimu sendiri. Setelah Pan tenang, Gohan pun pergi dan Pan kembali melanjutkan baca bukunya. Kembali ke masa sekarang, Jaco akhirnya berhasil menemukan Vegeta. Dia sangat kesal karena Vegeta sudah menghancurkan robot mahal yang dia gunakan. Vegeta sendiri nggak peduli dengan itu dan balik bertanya apa yang Jaco inginkan darinya. Mendengar itu, sontak membuat Jaco makin marah karena dia sudah berkorban selama 2 hari hanya demi Bulma dan ketiga temannya. Vegeta yang baru ingat akan hal itu tentu nggak bisa berkata apa-apa lagi. Wah, rupanya si Pangeran Congak udah jadi pelupa ya. Oleh karena itu, Vegeta dan yang lainnya pun pergi menemui Bulma. Coba segera menyapa Bulma karena terakhir kali mereka bertemu adalah saat turnamen semesta ke-7 melawan semesta ke-6. Namun, Bulma merasa nggak kenal dengan Caulifla dan Kel karena dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Hal itu pun sontak membuat Caulifla kesal karena dirinya ternyata tidak seterkenal Chaba. Pangeran Congak bilang dia nggak mungkin ngasih tahu istrinya pada orang yang selalu bersikap barbar seperti Caulifla, bukan? Tentu aja hal itu buat Caulifla makin merasa jengkel. Merasa nggak berguna ada di tempat ini, Caulifla milih untuk pulang saja ke rumahnya. Begitu juga dengan Chaba yang kemudian pergi karena ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Melihat mereka tentu membuat Pangeran Congak merasa semua orang di sini ternyata sangat pengecut. Kel yang ditinggal sendirian berencana untuk pulang juga bersama yang lain. Namun Bulma langsung menunjukkan muka yang seram karena jika semuanya pulang maka nggak ada yang menunjukkan tempat-tempat bagus di planet ini. Jadi mau gak mau Kel akan memandu mereka berkeliling tempat ini. Tiba-tiba saat Broly menyapa Kel, sontak aja Kel langsung terfokus melihat Broly, seperti melihat seorang pangeran tampan. Tentu aja hal itu juga berlaku untuk Broly yang nampak dia sangat terpukau melihat Kel. Sampai-sampai Cilai jadi cemburu dan minta Broly juga Kel untuk segera sadar. Broly dan Kel langsung berkenalan hingga Cilai makin merasa kesal dirinya masih saja diabaikan. Setelah itu, yang awalnya Kel adalah sosok pemalu, tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita dewasa yang bersikap riang pada mereka. Dia pun setuju untuk memandu mereka keliling kota ini dan akan menunjukkan tempat yang bagus. Wah, kelihatannya ini efek Kel yang jatuh cinta pada Broly ya. Di saat mereka akan pergi, nampak Cilai masih merasa cemburu dan minta Lemo temannya untuk tetap tinggal. Dia merasa mereka mungkin gak diundang. Broly yang paham dengan sikap Cilai segera mendekatinya dan minta Cilai untuk tidak bersikap seperti itu. Setelah berjalan sebentar, sampailah mereka di pusat bundar kota yang merupakan permainan biang lala. Semua orang menganggap kota ini sangat indah dan Broly minta Kel untuk menunjukkan tempat-tempat bagus lainnya. Namun di sini nampak Kel ingin mengajak Broly untuk berjalan-jalan di kota ini dulu. Cilai yang makin cemburu segera mengalihkan perhatian dengan minta Kel untuk membawa mereka ke sebuah kedai.
Kel pun setuju dan menyebut nama Cilai hingga dia sangat senang. Lalu Broly melihat banyak orang sedang berkumpul di kota. Kel yang penasaran nanya dari mana Broly berasal dan seperti apa planetnya. Broly menjawab enggak ada orang sama sekali dan yang bisa dilakukan di planetnya adalah berburu. Tapi semenjak ada Cilai dan juga Lemo, hidup Broly kini berubah dan sampai saat ini dia senang hidup bersama dengan mereka. Bulma menganggap kemajuan planet ini gak jauh seperti yang ada di bumi. Sedangkan Pangeran Congak makin merasa kesal karena dia benci dengan suasana seperti ini. Kel pun mengajak mereka untuk menemukan berbagai hal unik di kota seperti penjual hewan yang membuat Kel merasa jijik. Kemudian Broly menghampiri anak-anak yang sedang bermain lalu melihat permainan biang lalas sampai memuji topi seorang gadis yang kata dia itu mewah. Setelah itu Broly bertemu dengan para preman pasar yang menuduh Broly telah mencuri para gadis incaran mereka. Sontak aja Tante Bulma langsung menampar ketiga preman itu dan marah-marah dirinya sudah disebut perempuan murahan. Para preman yang ketakutan itu langsung lari meninggalkannya. Setelah emosinya dibuat naik, Bulma merasa di semesta manapun kehidupan laki-laki sepertinya sama saja kayak di bumi. Setelah itu Bulma nanya di mana baju Broly. Karena nggak seharusnya Broly berjalan di kota seperti ini tanpa mengenakan baju apapun. Cilai menjawab Broly memang tidak pernah mempunyai baju. Jadi Bulma pun menggunakan sebuah kapsul baru yang di dalamnya berisi baju untuk Broly. Bulma juga memegang kain Broly dan katanya udah kotor dan akan dia buang. Tapi Broly langsung menghentikannya hingga membuat Bulma penasaran kenapa benda seperti itu masih dipakai oleh Broly. Kel yang tahu benda itu mungkin sangat berharga bagi Broly akan bantu Broly untuk mencari parfum di kota ini. Bulma pun minta maaf pada Broly dan segera meletakkan kapsul itu di badan Broly. Setelah diletakkan, nampaklah baju baru Broly yang sangat ketat banget. Bahkan Broly sendiri sampai gak nyaman menggunakannya. Tapi Bulma bilang kalau itu sangat cocok untuk Broly. Dan Cilai pun menganggap demikian. Setelah dipuji oleh Cilai, muka Broly langsung nampak memerah. Wah, sebenarnya siapa sih yang Broly suka? Apa dua-duanya? Di sisi lain, kita ditunjukkan latihan Goten dan Trunks bersama Whis. Karena sebelumnya mereka dilarang berlatih di planet Berus, jadi mereka pergi ke planet Crepe. Saat ini, Whis lagi menunjukkan fusion antara Goten dan Trunks saat melawan Majin Buu dulu. Para bocah yang so tahu ini lalu bersiap untuk kembali menggunakan fusion legendaris. Namun Whis melarangnya karena saat ini mereka belum harus menggunakan fusion. Whis lalu menjelaskan bahwa kesimpulan dari latihan ini adalah untuk bisa mencapai tahap tertinggi dari Gotenks. Atau lebih jelasnya sebuah kekuatan yang hampir menyamai potensi penuh mereka. Whis bilang ada 3 tahap untuk mencapainya. Yang pertama adalah menjadi satu dengan batin mereka. Untuk menjadikan semua latihan mudah, mereka harus melepaskan semua kekuatan dengan satu serangan. Baik itu dengan kontak fisik atau tidak. Dengan begitu, mereka bisa mengenali kelemahan dan juga kejahatan yang ada di dalam diri mereka. Untuk latihan pertama, Whis menciptakan sebuah perangkat elektronik dan minta mereka perhatikan bola plastik dan lampu merah hijau yang ada di atasnya. Jika dipukul di bagian sisi perangkat, maka lampu merah akan menyala. Tapi kalau kedua sisi mereka pukul bersamaan, maka lampu hijau yang menyala. Jadi tujuan mereka adalah mengaktifkan tombol hijau itu. Whis minta mereka untuk memberikan pukulan terkuatnya dengan intensif yang sama. Nantinya bola yang ada di tengah itu akan meledak karena tekanan. Dan untuk membuatnya berhasil, mereka diminta fokus dan teliti. Tapi bagian yang Whis pastikan sulit adalah gerakan serentak, yaitu membiarkan bola meledak. Dan gak pakai lama, Whis pun minta mereka untuk mencobanya sendiri. Di sini, Goten dan Trunks nampak masih bingung dengan latihan baru yang akan mereka jalani. Sekarang kita kembali cek Manusia. Pakai ini kok. Tropic chemistry. Pangeran Congak yang kini akan melatih para Saiyan yang bahkan belum menguasai Super Saiyan. Di samping Vegeta ada 3 orang panglima tersohor yang dikatakan sebagai pasukan khusus Raja Sadala. Pertama ada Panglima Rubai yang dikatakan sebagai orang terkuat di planet ini. Kedua ada Panglima Leriak, sang ahli strategi yang berpengalaman dan seorang pahlawan berani. Bahkan dia pernah memenangi peperangan tanpa menggunakan tentara. Yang ketiga ada Panglima Penen. Dia dikatakan sebagai orang yang terbaik dalam bertarung. Serta dia berhasil membongkar 182 cincin penyelundupan. Vegeta pun akan membuat 4 kelompok dan masing-masing kelompok mengikuti dia dan ketiga panglima. Vegeta minta mereka untuk mengeraskan suara dan bilang jelas atau tidak. Setelah semua pasukan berkata jelas dan paham, nampak Vegeta mulai senang dengan kondisi seperti ini.
Sedangkan Bulma dan Jako yang lihatnya sangat jijik dengan sikap Vegeta yang mulai sombong. Kemudian Caulifla bertindak barbar lagi pada para Saiyan lain. Melihat itu, Pangeran Congak merasa kebijakan yang dia lakukan seperti nggak ada harga dirinya di hadapan bocah ini. Jadi Vegeta minta Caulifla untuk berkelompok dengan Rubai. Di sini Caulifla menolak karena dia ingat dia boleh memilih kelompoknya sendiri. Sontak aja Vegeta kesal dan berubah menjadi Super Saiyan sambil menjenggut Caulifla. Vegeta minta Caulifla untuk tidak membantah perkataannya. Melihat hal itu, semua pasukan Saiyan dan para Panglima tentu nggak terima dengan sikap Vegeta yang sombong. Begitu juga dengan Panglima Rubai yang minta Vegeta untuk tidak menggunakan perubahan seperti itu. Mendengar ucapan itu, Pangeran Congak tentu makin tersulut emosi. Ditambah, para pasukan mulai membicarakan Vegeta dengan sikap sombongnya pada para Panglima. Jadi, mereka berpikir kekuatan Vegeta pasti masih jauh di bawah para Panglima. Kemudian, Panglima Penen minta semua pasukan untuk tetap diam. Panglima Leriak berkata pada Penen kalau Vegeta sama sekali tidak menghormati mereka sebagai Panglima. Penen membalas apa yang dilakukan Vegeta tidak sesuai untuk seorang pahlawan Saiyan. Dan orang seperti itu tidak cocok bagi mereka. Jadi, Leriak dan Penen bersama Rubai sepakat untuk melawan Vegeta dan menentukan seberapa kuat sebenarnya Vegeta. Dan selain Raja Sadala sendiri, mereka para Saiyan sebenarnya masih ragu dengan kehebatan Vegeta dalam memimpin mereka. Vegeta yang mendengar semua itu dari mereka tentu makin merasa emosi. Ditambah, Vegeta melihat tatapan semua orang kini seolah-olah telah meremehkannya. Kemudian nampaklah 3 Panglima yang sudah bersiap-siap dengan mode tempur mereka sebagai pahlawan terkuat Saiyan. Chaba dan Kel minta para Saiyan untuk tetap tenang. Tapi Vegeta minta Chaba untuk diam karena dengan siapa sekarang mereka sedang berbicara. Sambil menunjukkan kemarahan yang luar binasa, Vegeta pun langsung berubah menjadi Super Saiyan Blue yang legendaris. Dan disinilah Vegeta menantang mereka semua untuk mencoba kekuatan penuhnya dan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.